Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam jam doa Gereja Baptis Indonesia Salatiga hari Rabu 26 Mei 2021. Kita mengucap syukur hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memimpin di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita juga mengucap syukur karena sampai hari ini kita boleh bersekutu bersama di dalam jam doa. Kita masih boleh bersama keluarga untuk bersama-sama menaikkan setiap doa dan permohonan kita. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak, merasakan kasih setia Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikannya, Roh Kudus yang baru saja turun, Roh Kudus yang baru saja ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini, sebagai tanda ucapan syukur bagi kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa dan pujian kita, dan diawali dengan satu pujian, yaitu tenang. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah laut, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi. Bapa, Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah laut, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
duka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau yang terus ada dalam kehidupan kami, membuat hati kami tenang, membuat kami terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin melalui Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Dan pimpin sertai Tuhan untuk hari ini, untuk jam doa pada malam hari ini, dari awal, tengah hingga akhir. Kami serahkan segenap dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersukacita, bertepuk tangan, dan kita mendengarkan satu pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Samuel Dwi Martono.
Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita menyanyikan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pujikan pujian sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau
selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri kepada kami malam hari ini. Kami mau Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu yang pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama mengikuti jam doa. Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Sekali lagi Yeremia 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut ke dalam kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapatkan ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang ku bangun akan ku runtuhkan, dan apa yang ku tanam akan ku cabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberi judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini, suka duka dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita tidak hanya akan menemukan hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita melayani Tuhan, kita juga dimungkinkan untuk bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang menyedihkan atau mengecewakan di dalam melayani Tuhan, sehingga tidak jarang hal itu membuat saudara dan saya menjadi kecewa, menjadi kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pengalaman Baruk. Ya, di dalam teks kita hari ini, firman Tuhan memberi tahu kepada kita bahwa Baruk adalah seorang sekretaris daripada Yeremia. Jadi Baruk inilah yang menjadi juru tulis dari setiap firman yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal yang ke-36 kita bisa melihat, kita bisa mundur ke belakang, Bapak Ibu nanti bisa melihat di sana bahwa ketika Baruk menjadi sekretaris Yeremia, Baruk menemui hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam pelayanannya. Baruk dikatakan di dalam pasal yang ke-36 itu melihat bahwa Raja Yoyakim yang memerintah Yehuda pada waktu itu merobek dan membakar nubuatan-nubuatan Yeremia yang ditulis oleh Baruk. Tentu saja hal itu membuat Baruk menjadi kecewa, menjadi sedih, karena dia melihat banyak nubuatan Yeremia yang ditulis oleh dia dibakar dan dirobek oleh Raja Yoyakim. Dan selanjutnya juga Raja Yoyakim meminta orang untuk menangkap dan memenjarakan Baruk
karena Baruk dituduh sebagai orang yang menghasut Yeremia untuk menyatakan nubuatan-nubuatan yang buruk tentang Yehuda. Itulah yang terjadi, dan peristiwa ini membuat Baruk kecewa kepada Tuhan. Baruk kemudian menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat, ya. Dia berkeluh kesah, mengeluh kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa Baruk bahkan menuduh Tuhan sebagai pribadi yang tidak adil, ya, karena Baruk sudah melayani Tuhan, tetapi ternyata yang diterima oleh Baruk adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Baruk merasa bahwa seharusnya sebagai orang yang sudah mendedikasikan diri di dalam pelayanan, sebagai orang yang sudah memberi dirinya untuk melayani Tuhan, Baruk seharusnya dilepaskan dari berbagai kesulitan, tetapi itu tidak terjadi. Justru ketika Baruk melayani Tuhan, dia mendapati banyak kesulitan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya kita bisa melihat di situ Baruk kecewa, ya, kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Baruk seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Baruk seringkali juga mewarnai kehidupan pelayanan kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita menemukan situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan Baruk. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita sudah mendedikasikan hidup cukup lama. Kita mendedikasikan segala-galanya bagi Tuhan. Tetapi kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita tidak menghargai pelayanan kita. Kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita justru mungkin menganggap remeh apa yang kita lakukan. Sehingga kita menjadi kecewa, kita menjadi marah kepada Tuhan, kita menjadi undur, kita tidak lagi semangat untuk melayani dan lain sebagainya. Ya, itulah yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada Baruk. Ya, saya akan membacakan ayat yang kelima. Di situ dikatakan demikian, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya. Inilah jawaban Tuhan ketika Baruk mulai mengeluh kepada Tuhan. Ketika Baruk marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Baruk, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, ya, Tuhan sedang mengingatkan kembali seorang Baruk yang merupakan sekretaris daripada Yeremia tentang motivasinya untuk melayani Tuhan. Tuhan bertanya kepada Baruk, apa motivasimu melayani Tuhan? Masakan engkau mencari hal-hal besar bagi dirimu sendiri? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada Baruk Tuhan berfirman, ya. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, Tuhan berfirman kepada Baruk, ya, bahwa kegigihannya, kesetiaannya, ketekunannya dalam pelayanan itu tidak menjamin Baruk lepas dari sakit hati, lepas dari kesedihan, tangisan, kekecewaan, atau bahkan ancaman maut sekalipun. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada Baruk, bahwa dedikasinya dalam melayani Tuhan tidak menjamin Baruk mengalami situasi-situasi tanpa tantangan di dalam pelayanan. Tidak. Jadi dedikasi dalam pelayanan itu seringkali berbanding terbalik dengan situasi yang kita alami. Ya, kadang-kadang kita harus menghadapi situasi-situasi yang membuat kita sakit hati, menangis, kecewa, bahkan mengalami ancaman maut. Nah, jawaban Tuhan kepada Baruk juga sesungguhnya mengingatkan kita bahwa segala kesulitan dalam pelayanan, tantangan di dalam pelayanan, ya, atau hal-hal lain yang membuat kita kecewa di dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, harus kita pandang dalam perspektif Tuhan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada Baruk dan juga kepada kita.
Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam pelayanan, ketika kita menghadapi situasi yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang membuat kita meneteskan air mata atau bahkan membuat kita berada dalam ancaman maut, kita harus melihat situasi itu dalam perspektif Tuhan. Ada sesuatu yang lebih besar sesungguhnya yang Tuhan mau nyatakan kepada kita dalam situasi itu. Artinya bahwa Tuhan punya tujuan yang jauh lebih indah di dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi di dalam pelayanan kita. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau katakan kepada Baruk melalui bagian ini. Karena itu Tuhan mengajak Baruk melalui ayat yang kelima ini untuk menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan di dalam pelayanan dalam perspektif Tuhan. Ya, Tuhan mengajak Baruk untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga dia bisa bangkit, sehingga dia bisa tetap semangat, sehingga dia bisa tetap melayani meskipun ada kesulitan, ada tantangan di dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga mengalami situasi-situasi yang dialami oleh Baruk ini. Kita merasa kita sudah melakukan banyak hal, tetapi ternyata Tuhan mungkin tidak melepaskan kita dari kesulitan, dari kekecewaan. Tapi mari kita belajar kembali dari apa yang Baruk alami, pengalaman Baruk bersama dengan Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan mau supaya kita juga belajar dari Baruk. Ya, sehingga ketika kita dipandang rendah, ketika kita mungkin tidak dihargai, tidak dihormati, kita tidak menjadi down atau kecewa atau marah kepada Tuhan, karena di dalam setiap hal yang kita kerjakan, ya, memang selalu ada tantangan, tetapi ada perspektif Tuhan yang lebih besar, ada tujuan Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari belajar dari Baruk. Ya, mari belajar dari nasihat Tuhan kepada Baruk. Untuk kita tidak hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, untuk kita tidak hanya memikirkan hal-hal besar untuk diri kita sendiri. Sebab Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, daripada rasa kecewa kita, rasa sakit kita, rasa marah kita. Ada tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Karena itu mari belajar ya, untuk melihat tujuan Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami di dalam suka duka pelayanan kita. Ya. Dan ayat yang kelima itu dikatakan bahwa sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Tuhan sudah mengukur batasan-batasan yang akan kita hadapi di dalam pelayanan. Ya, Tuhan mengatakan kepada Baruk, tidak ada jaminan bahwa ketika kita melayani Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada. Di dalam firman Tuhan ini jelas, bahkan nyawa Baruk itu menjadi jarahan di setiap tempat di mana dia pergi. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, sakit kita, kecewa kita, kesulitan-kesulitan kita. Dan dia tidak membiarkan itu terus ada di dalam diri kita. Satu hal yang penting untuk kita renungkan kembali ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Apa motivasi kita melayani Tuhan? Apakah untuk mencari kehormatan? Apakah untuk mencari pujian? Apakah untuk mencari kesenangan diri sendiri? Kalau kita sadar apa tujuan kita melayani Tuhan, kalau kita menyadari bahwa tujuan kita melayani Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hormat kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, maka apapun tantangannya, apapun kesulitannya, kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan mundur. Mari belajar dari pengalaman Baruk bersama dengan Tuhan. Lihatlah perspektif Allah di dalam kehidupan kita. Ada tujuan besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena jangan mudah kecewa, jangan
mudah putus asa ketika kita menghadapi tantangan. Sebab kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang hebat. Bersyukurlah kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Gunakan kesempatan itu. Memang bersyukur di tengah-tengah tantangan pelayanan tidak mudah. Bersyukur di tengah-tengah pergumulan pelayanan memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ingat motivasi kita, panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan dipermuliakan dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Allah, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan di dalam pelayanan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar dari baru. Kadang-kadang kami merasa kecewa, kadang-kadang kami merasa putus asa ketika kami melihat perjuangan pelayanan yang kami lakukan mungkin tidak dihargai oleh orang lain, tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi kami bersyukur karena kami boleh diajar oleh Tuhan untuk melihat perspektif Tuhan lebih lagi, sehingga kami bisa melayani dengan sukacita di tengah-tengah suka dan duka yang kami alami dalam pelayanan kami. Kuatkan umat-Mu ya Tuhan dalam panggilan pelayanannya sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai murid-murid Kristus, sehingga kami semua dalam kesempatan apapun yang Tuhan berikan, kami tetap boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.